Assalamualaikum, halo anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Halimah. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 4. Perhatikan gambar lambang negara Indonesia, burung Garuda di samping ini. Ternyata kaki-kaki burung Garuda mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Tahukah kamu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang dikutip dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Semboyan ini merupakan prinsip negara Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah satu. Meskipun terdiri atas berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Tidak menjadikan perbedaan asal dan budaya untuk dipermasalahkan atau diperdebatkan. Juga tidak saling menyombongkan kebudayaan dan asal daerahnya sendiri. Namun, kita harus menjadikan perbedaan kebudayaan itu menjadi sebuah kekayaan bangsa dan bisa membuat Indonesia makin terkenal di dunia. Kecintaan terhadap Indonesia menumbuhkan semangat untuk selalu menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk menyebutkan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, serta sikap yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Contohnya, nomor 1. Sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan itu adalah piket kelas bersama. Sedangkan sikap yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah tidak ikut kerja bakti bersama. Salah satu cara menjaga persatuan dan kesatuan yaitu dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Indonesia memiliki kain khas berupa batik. Kain batik mempunyai corak yang mencerminkan budaya tempat batik itu berasal. Nah, sekarang kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks berikut ini. Lestarikan batik, wujud cinta tanah air. Batik merupakan salah satu kekayaan sekaligus identitas bangsa Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda sejak 2 Oktober 2009. Sejak itu pula, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Meskipun menjadi warisan bangsa, masih ada masyarakat Indonesia yang belum mengenal sejarah lahirnya batik di Indonesia. Batik di Indonesia dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada zaman dahulu, batik hanya diperuntukkan keluarga kerajaan saja. Lambat laun, batik mulai dikenalkan kepada masyarakat di luar kerajaan dan berkembang di masyarakat hingga saat ini. Kamu tentu memiliki batik. Tahukah kamu jenis batik apa yang kamu miliki? Apakah batik tulis, cap, atau cetak? Saat ini, batik cetak lebih digemari oleh masyarakat daripada batik tulis maupun batik cap. Padahal, menurut beberapa pakar, batik tulis merupakan batik yang sesungguhnya karena memerlukan proses yang panjang untuk pembuatannya. Setiap motif pada batik tulis memiliki sejarah dan filosofi tersendiri. Oleh sebab itu, mestinya kita mulai menggunakan batik asli Indonesia, yaitu batik tulis. Penggunaan batik tulis merupakan salah satu wujud pelestarian terhadap warisan bangsa. Selain itu, penggunaan batik tulis juga merupakan bentuk penghargaan kita terhadap keberadaan batik beserta para pembatiknya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks dapat kita buat dalam bentuk bagan atau peta pikiran seperti contoh berikut ini. Pada teks Lestarikan Batik, Wujudkan Cinta Tanah Air terdapat 4 paragraf. Nah, kalian harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Kemudian kalian menuliskannya dalam bentuk bagan berikut ini. Tentunya kalian mengerti kan?
Batik Cirebon. Batik ini dimasukkan ke dalam kategori batik pesisir karena batik ini tumbuh dan berkembang melalui jalur pesisir utara Pulau Jawa. Motif yang paling terkenal adalah motif awan mega mendung, karena batik ini merupakan lambang khas kota Cirebon. Batik Pekalongan. Batik ini memang batik terpopuler di antara batik lainnya, karena daerah Pekalongan merupakan daerah penghasil batik terbesar di Indonesia. Teknik batik yang diproduksikan ada 3 jenis, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik cetak mesin. Batik Indramayu merupakan perpaduan antara budaya Sunda dan Jawa. Batik daerah ini dinamakan batik Dermayon, yang sebagian besar mengisahkan kekayaan laut daerahnya. Batik Indramayu memiliki pengaruh dari Tiongkok yang terdapat pada motif liong atau lokcan. Batik Betawi. Corak batik Betawi kebanyakan berupa motif lokcan, buketan, dan pucuk rebung. Warna-warna yang terlihat pada batik Betawi seperti merah, jingga, hijau, dan terakota. Batik Rembang. Batik Rembang banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa, Arab, Cina, India, dan Eropa. Ciri khas dari batik ini terletak pada warna merah darah ayam, yang bermakna dorongan untuk melahirkan jenis batik baru yang disebut batik 3 negeri. Motif batik ini terinspirasi dari motif klasik, yaitu batik Surakarta. Motif batik ini terinspirasi dari motif klasik Mataram dan memberikan goresan warna yang berbeda. Ciri khas batik ini berwarna kuning yang digunakan dalam upacara-upacara Keraton Solo. Batik Purworejo. Motif yang paling populer ialah motif lambang yang dipakai menghiasi candi-candi kuno, seperti melati contong. Sedangkan pada motif klasiknya, seperti Sri Rama, semen. Batik Batak. Batik Batak atau Gorga adalah kreasi dengan menampilkan gorga tersebut sebagai motif batik. Bahan dasarnya adalah sutra yang dibuat dengan alat tenun mesin dan katun yang dibuat dengan alat tenun bukan mesin. Batik Nias. Perbedaan dari masing-masing kabupaten terlihat dari warnanya. Pakaian adat dari Nias Utara dan Nias Induk didominasi oleh warna merah dan hitam. Sedangkan kalau dari Nias Selatan warnanya merah dan kuning. Batik Papua. Papua juga memiliki batik dengan motif-motifnya yang khas dan banyak diminati lokal maupun mancanegara. Dibandingkan dengan corak batik dari daerah lainnya di Jawa, batik Papua memiliki perbedaan corak yang cukup mencolok. Batik dari daerah ini cenderung lebih gelap, namun banyak memiliki motif yang terdiri dari gambaran patung.